umbar-umbar ke media. Orang-orang tidak perlu tahu bahwa kita lagi ada masalah ini. Kita dewasa lah sikap, kita selesaikan secara bersama-sama, kita musyawarah sehingga menghasilkan mufakat. Ketika memang di dalam forum kita harus baku pukul, tiap baku pukul saya sampai habis. Tetapi ketika kita di luar kita tetap satu. Kita tetap akrab, kita tetap sinergis. Kan seharusnya seperti itu. Jadi harus tetap menunjukkan harmonisasi ya. Jadi menanggapi persoalan itu mestinya dalam pandangan itu persoalan-persoalan seperti itu jangan dibawa di luar ya. Ya. Warga-warga kita lihat itu sampai bak tegur ya, mengeluarkan SP ya. Kira. Tapi jangan sampai nanti Bung, kalau menjadi presiden mahasiswa kemudian nanti kalau di SP sama MPM, bagaimana Bung menanggapi persoalan? Berbicara SP surat peringatan ketika memang saya salah tidak menjadi soal. Berarti tetap fair menerima itu? Fair, saya fair saja ketika memang saya salah, saya lalai, saya tidak amanah. Silakan memberikan saya surat peringatan dan itu menjadi bentuk evaluasi untuk diri saya bagaimana lebih baik lagi. Oke, berarti Bung kita fair. Ya. Tentunya kami melakukan evaluasi. Tapi bagaimana kalau sampai SP3? Karena secara regulasi kalau sudah SP3 akan diusulkan kudeta ya? Iya, akan diusulkan adalah ya itu ya. Ya, kalau apakah Bung tetap fair menerima itu? Kalau sampai dengan SP3 dan memang saya benar-benar terbukti melanggar atau lalai, silakan saja SP3 saya. Saya juga kan fair-fair saja dan juga saya tidak haus kekuasaan lah. Jadi kalau memang saya salah silakan ditempuh jalur-jalur semestinya. Kalau memang harus SP3 silakan SP3 dan berikan pertimbangan. Tidak mungkin kan langsung SP3 kan. Feodal juga itu. Ada kan peraturan dilanggar ya, kode etik yang dilanggar. Ya. Berarti Bung tetap fair nanti ya. Tapi tidak akan melakukan gerakan yang sama sebagaimana yang kita lihat kemarin-kemarin ini BEM kembali menyerang MPM. Ketika saya lihat dulu dasar pemikirannya, dasar dia memberikan saya SP3 ini bagaimana. Ketika memang itu tidak seharusnya diberikan SP3 kan menjadi pertanyaan juga. Ya, kemudian langkah strategis yang akan dilakukan apa? Apakah membuka terang-terangan seperti yang kita lihat kemarin ataukah seperti apa? Saya mungkin tidak terlalu suka keributan yang di luar. Mungkin pasti akan diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, jadi secara internal lagi ya. Jadi di persoalan harmonisasi tadi yang pertama jangan dibawa di luar, tetap kita bicara secara internal. Kalaupun nanti terjadi SP dari MPM kepada BEM kemudian ketua BEM-nya Bung, kemudian itu dinilai muatan SP-nya itu logis, konkret dan valid, maka Bung tetap fair. Bahkan sampai SP3 pun maka Bung tetap fair akan mengundurkan diri. Ya, silakan. Wah, ini boleh ya. Gentle ya. Oke. Itu kira-kira ya persoalan harmonisasi. Ya. Yang kedua masih persoalan politik itu terkait dengan pemilihan. Bahwa dalam isu-isu pemilihan kita ini ya banyak keterlibatan ya, birokrasi terlibat lah, kemudian ada permainan server lah. Kira-kira Bung bagaimana menanggapi persoalan itu? Terkait keterlibatan birokrasi sehingga adanya permainan server lah, seperti itu mungkin hari ini masih saya anggap isu. Ya, karena hari ini belum memang ada bukti-bukti yang konkret, belum ada bukti-bukti bahwa birokrasi itu main. Jadi saya rasa itu masih isu yang memang perlu dibuktikan kebenarannya. Dan juga kita jadi mahasiswa atau yang ingin menjadi bercita-cita menjadi pengurus lembaga juga harus punya analisis yang kritis. Perlu dianalisa isu itu. Apakah memang benar birokrasi bermain atau tidak. Kalau di saya pribadi saya itu anggap isu karena saya belum lihat bukti bahwa birokrasi itu bermain. Tapi ketika memang birokrasi itu bermain sehingga adanya permainan server, jelas-jelas itu salah. Karena ini kan pestanya mahasiswa. Sekali setahun tidak semestinya mungkin birokrasi bermain lah seperti mengintervensi dan segala macam. Oke. Kalau Bung menganggap isu dan kemudian isu ini selalu muncul ya di setiap momentum pemilihan. Kalau Bung nanti menjadi presiden mahasiswa, apakah Bung akan membuktikan isu itu atau tidak? Kebenaran atau kesalahannya? Ya, ketika saya menjadi, insya Allah ketika menjadi presiden mahasiswa terkait pemilihan ini perlunya mungkin ada kajian khusus dan juga ada fokus grup diskusi
audiensi juga dengan birokrat tentunya, bagaimana terkait kira-kiranya isi ini apakah benar atau tidak. Dan hasil-hasil itu dan perlu dinampakkan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya begini dan landasan ini. Kan itu saya rasa cukup lah seperti itu. Oke, artinya Bung nanti kalau menjadi presiden mahasiswa akan membuat desain untuk membuktikan di sini. Ya, apakah benar atau tidak. Oke. Tetapi saya rasa tidak benar. Memang perlu dibuktikan. Iya. Kalau informasinya yang saya dapat bahwa teman yang terlibat dulu pernah terlibat dalam momentum Pemira, dia mengafirmasi iya bahwa ada keterlibatan demikian. Tapi teman yang 3 tahun yang lalu pernah terlibat dalam permainan Presma juga. Bahwa dia mengafirmasi iya bahwa ada keterlibatan itu. Tapi kan rumitnya bahwa tidak ada data yang jelas ya bahwa memang itu terjadi di momentum penyerahan kita. Takutnya jadi fitnah nanti kan. itu yang berbahaya juga. Ya, maka perlu kita berhati-hati melihat suatu problematik biar kita dilihatnya juga tidak dangkal seperti itu. Tapi kalau Bung melihatnya ada nggak masalah pada momentum Pemira ini? Momentum Pemira kali ini ya? Iya, kali ini sebelumnya saya pikir tidak ada bedanya ini sama modelnya online ini. Baru belum ada yang direvisi satu pun. Berbicara pemilihan online sebenarnya ada positif dan ada negatifnya. Kira-kira apa? Negatif saja, jangan positifnya. Kita bicara negatifnya saja. Negatifnya juga ini kan tidak ditahu suaranya kita dari siapa yang masuk. Ya. Tidak ditahu suaranya kita dari fakultas mana yang masuk. Hanya ditampilkan itu final ya. Final fakultas ini memilih misal 2000 sekian, itu saja. Harusnya memang perlu ada maintenance di isi akad ini, khususnya untuk pemilihan itu ditampilkanlah data-data pemilih dari jurusan fakultas dan terkait kan biar lebih jelas ini suara dari mana dan bisa ditahu kan bicara pemilihan ini kan main politik semua orang main strategi. Jadi main strategi ya. Jadi ketika hasilnya itu ada bisa dicocokkan lah dengan strateginya, oh benar. Kan seharusnya transparansi yang seperti itu dibutuhkan. Dan juga perlu adanya pos-pos di masing-masing fakultas. Dalam hal ini apa? PPS apa? Sama seperti PPS. Tetapi secara online. Secara online seperti itu. Jadi kalau pemilihan tahun berapa ya pertama pemilihan online ini? Pas COVID dulu. Kalau saya tes bukan COVID. Dari ada senior dulu yang regulator ini, tapi saya lupa tahun berapa. Tapi kalau lanjut kita lupa tahunnya. Kalau tidak salah awal-awal itu di masing-masing fakultas itu ada pos. Ya. Jadi mahasiswa datang memilih bahwa KRS-nya silakan pilih. Seharusnya itu bisa dijadikan suatu opsi yang sangat baik untuk dilakukan. Iya, termasuk saya itu dapat kemarin. Ya. Saya 2019 memilih. Jadi ada di fakultasnya kita satu tempat. Iya. Kemudian kita datang bawa KRS, kemudian setelah store KRS baru kita masuk memilih. Iya, memilih. Berarti dalam hal ini Bung menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi persoalan suara-suara yang tidak diketahui tadi, Bung minta dikembalikan proses pemilihan yang kemarin itu. Sekarang kan biar pilih di kamar bisa nih? Iya, itu yang menjadi soal. Harusnya memilihlah di kampus. Disediakan pos-pos per fakultas, itu lebih enak. Karena kalau misal memilih di kamar tidak tahu ini siapa yang memilih. Jangan sampai ininya sudah diambil ya. Iya, dan juga lebih transparan lah seperti itu, tanpa ada keterwakilan manapun. Berdasarkan penjelasan Bung dan fenomena dan kemudian solusi yang Bung angkat, kalau nanti Bung menjadi presiden mahasiswa, apakah Bung nanti akan mengusulkan langkah-langkah itu? Pastinya ketika langkah itu memang baik, pasti akan saya usulkan terkait itu. Oke, berarti yang pertama tadi yang akan Bung lakukan dalam hal ini mengkonstruksi terkait dengan Pemira itu, yang pertama tadi memperjelas rekapitulasi hitungan suara di Universitas Solo. Karena kan selalunya hasil ini kita lihat, kita masuk auditorium, langsung nilai akhir kan kita lihat kan, langsung nilai akhir. Tidak ada kita lihat suara fakultas A berapa, B berapa kita tidak lihat.
Bahkan seharusnya dikasih suara per jurusan lah, biar dia tahu jurusan ini Supaya berapa lebih yang konkret memilih, lagi ya. lebih konkret lagi. Oke, berarti nanti Bung akan mengusulkan persoalan transparansi itu ya dengan memperkuat transparansi suara di masing-masing fakultas bahkan jurusan. Iya, benar. Untuk langkah-langkah pengkonkretan itu, maka diperlukan tadi ya PPS, kemudian mengembalikan mode-mode pemilihan di kampus. Ya, agar pemilihan ini sesuai asasnya kan lu berjudul. Asik ya. Dan juga terkait pemilihan online ini sebenarnya tidak menjadi soal ketika pemilihannya online. Jangan juga biar ambil nomor urut online, debat online, kan itu tidak enak juga. Karena walaupun hari ini era digital, tetapi ketika memang debat itu dirasa dilihat tidak menarik, mahasiswa-mahasiswa pun tidak akan nonton. Maka dari itu kenapa debat capres sama cawapres ini harus di offline kan? Karena biar satu sisi seluruh calon itu hadir, di satu sisi lain juga mahasiswa menyaksikan langsung gagasan yang dibawa itu. Karena saya debat kemarin itu ada yang cuma sampaikan visi misi hilang, ada yang tidak hadir. Oh, sudah debat kemarin? Iya. Tanggal berapa kemarin? Saya lupa spesial tanggal berapa, tapi ada pasangan yang tidak hadir, ada yang cuma menyampaikan visi misi baru keluar, ada yang cuma capresnya saja, wakilnya tidak dilibatkan, dan banyaklah problem. Dan juga yang bertanya saja hanya paslon-paslon, dari mahasiswa itu tidak bertanya, kan itu sebenarnya tidak baik lah untuk demokrasi kita. Mestinya itu harus ada sesi paslon, harus ada sesi mahasiswa. Tapi disayangkannya ada momen debat begitu dikasih online, padahal kita punya auditorium itu luas sekali kalau dipakai ya. Benar. Tapi secara sederhana bahwa persoalan pemirsa tadi, bahwa Bung akan memperkuat persoalan transparansi ketika menjadi presiden mahasiswa. Untuk langkah-langkah strategis, saya pikir sudah tadi ya. Nah, terakhir Bung, setelah Bung nanti 3 bulan terlantik, apa yang akan Bung lakukan secara konkret di Universitas Haluoleo? Kira-kira 3 saja. Insya Allah, jika saya terpilih sebagai presiden mahasiswa WAHU nantinya, 3 bulan pertama yang akan saya lakukan tentunya membenahi dulu struktural, dan juga adanya membuat produk-produk hukum kelembagaan, agar kiranya kelembagaan ini bisa lebih teratur lah, lebih teratur, tidak tumpang tindih, dan juga menetapkan garis-garis besar arah pergerakan organisasi ini kemana. Mungkin itu yang saya lakukan pertama. Itu mungkin. Nah, itu menarik tadi bicara terkait dengan konkret regulasi tadi ya. Nah, itu saya anggap menarik itu. Tapi untuk konkret, lebih konkretnya lagi, bahwa desain-desainnya kira-kira seperti apa terkait dengan memperkuat organisasi, atau mungkin masih diimajinasikan atau sudah ada konsepnya? Terkait konsep-konsepnya, terkait taktisnya lah. Taktisnya untuk itu terkait regulasi untuk menetrikkan kelembagaan ini, perlunya ada kajian bersama kita, yang seharusnya kan berbicara mengenai UKM. Berbicara mengenai UKM sebelum ke ini saya lihat di universitas luar ya. Berbicara mengenai UKM, sebenarnya sebelum membuat kegiatan itu perlu ada izin dulu ke BEM UHO. Ketika sudah dapat izin ke BEM UHO, ke pihak rektorat, dalam hal ini WD3. Tetapi hari ini kan tidak, semua masing-masing langsung ke WR3, ke rektorat. Harusnya perlu ada itu biar hierarkinya kita ini ada. Jadi orang tidak bebas mau buat kegiatan saja, mau buat kegiatan sembarang. Artinya perlu ada peninjauan juga lah, kegiatan ini memang baik atau tidak. Artinya nanti Bung dalam memperketat regulasi atau memperketat regulasi ini, itu tadi yang akan dikonsepkan terlebih dahulu, bagaimana kegiatan-kegiatan dalam organisasi lembaga internal kampus itu
harus melalui afirmasi BEM dan rektorat ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kira-kira apa lagi Bung? Konkretnya. Saya punya mimpi, punya harapan ketika saya terpilih nanti di masing-masing kementerian itu saya berdayakan. Artinya di masing-masing kementerian ini kan punya disiplin kerja masing-masing. Perlu adanya seminar di masing-masing kementerian ini, perlu adanya forum fokus grup diskusi, perlu adanya kajian. Misal Menteri Pertanian kaji isu pertanian yang ada di Sulawesi Tenggara, Menteri SDM kaji mengenai AMDAL pertambangan di Sulawesi Tenggara, yang nantinya bahan kajian ini, bahan fokus grup diskusi ini menjadi suatu solusi yang dimana nantinya kita bawa ke dinas terkait, dinas pertanian misal dinas SDM, kita bawa ini solusi kami dari mahasiswa, kalau bisa kita bermitra lah, agar kiranya mahasiswa-mahasiswa di UHO ini, mahasiswa-mahasiswa yang sesuai dengan disiplin ilmu permasalahan tersebut bisa berkontribusi juga untuk Sultra. Biar mahasiswa-mahasiswa ini juga ketika di 2045 itu bukan hanya Jawa saja yang berkontribusi, tetapi Sulawesi Tenggara yang hari ini sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan berkontribusi juga di terciptanya Indonesia Emas 2045 itu. Oke, berarti untuk langkah konkret kedua itu yang akan dibangun adalah persoalan kementerian itu akan dibuatkan forum discussion, dalam hal ini membuat kajian-kajian terkait dengan isu-isu terkini dalam hal ini mungkin pertanian, dan sebagainya. Kemudian hasil kajian-kajian itu kemudian akan dibawa di dinas terkait, kemudian akan dibicarakan bersama dengan mereka. Terakhir mungkin tiga apa kira-kira langkah konkret? Mungkin kami ataupun saya ketika terpilih perlu mungkin adanya survei apa yang masih menjadi permasalahan mahasiswa pada hari ini, baik itu sarana prasarana, baik itu penjualan diktat yang masih marak sampai hari ini. Ya ketika kita sudah mendapat permasalahan tersebut, kita koordinasi lah ke semua fakultas, kita kajian, kita advokasi lah permasalahan ini, agar kiranya ketika saya menjabat adalah satu atau dua permasalahan yang bisa tuntas. Berarti yang ketiga itu akan melakukan survei survei dalam bentuk apa? Kuesioner kah, wawancara kah, atau apa? Bisa kuesioner, bisa wawancara, dan juga bisa turun langsung. Jadi untuk langkah taktisnya bisa kuesioner, bisa wawancara, bahkan turun langsung pun membersamai keluhan-keluhan mahasiswa, saya pikir jauh lebih bagus. Dan juga ketika memang secara langsung memang mungkin mahasiswa takut bisa melapor secara online terkait pelecehan seksual kan yang masih marak sampai hari ini. Kami siap untuk ikut mewadahi, dan juga di kelembagaan ketika ditanya apakah tidak ingin buat event-event, saya rasa event itu nomor sekian. Yang paling penting bagaimana budaya-budaya intelektual Jawa ini bisa kembali dari diskusi, dari debat dan segala macam yang hari ini terkikis perlahan-lahan. Kan ini yang akan membuat mahasiswa-mahasiswa hari ini kan tidak bisa berpikir kritis. Bahkan pemilihan presiden pun sebutnya gemoy-gemoy kan. Seharusnya yang dilihat jangan gemoynya. Yang harus didiskusikan itu gagasan apa yang dia bawa, bukan kenapa dia gemoy sekali kan. Tidak seperti itu. Itu persepsi para ciwi-ciwi gemoy. Oke, jadi diskusinya kita siang hari ini saya pikir clear ya, dari masalah isu ekonomi, isu politik, dan kemudian langkah apa yang akan dilakukan 3 bulan pertama setelah terlantik sudah kita diskusikan bersama. Terima kasih Bung sudah hadir di podcast Impus ini. Mungkin lain waktu kita bisa diskusi kembali. Terima kasih. Mungkin saya closing statement, Pak. Boleh. Silakan. Jadi untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi UHO, saya berpesan untuk kiranya jangan takut dengan perihal apapun ketika kita benar. Dan satu yang tidak perlu hilang dari diri teman-teman mahasiswa, jangan pernah kehilangan semangat, karena kehilangan semangat berarti kehilangan segalanya.
Oke, coach for today ya. Terima kasih banyak. Siap, Bung. Terima kasih.